Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bu Esti dan teman-teman. Perkenalkan, saya Josephine Milhantan dengan NIM 010512200032. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perjanjian sewa-menyewa. Namun, alangkah baiknya apabila kita mengerti terlebih dahulu apa itu perjanjian. Menurut pasal 1313 BW, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Namun, menurut undang-undang, pengertian tersebut masih terlalu luas. UU menganggap hal tersebut menimbulkan kesan hanya satu pihak saja yang mengikatkan diri untuk melaksanakan apa yang telah mereka sepakati bersama. Jadi, perlu dipahami bahwa kedua belah pihak harus saling mengikatkan diri untuk melaksanakan apa yang telah mereka sepakati bersama. Menurut pasal 1320 BW, terdapat 4 syarat utama untuk melakukan suatu perjanjian. Yang pertama, sepakat para pihak yang membuatnya. Pasal 1320 ayat 1 menyatakan, sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Contractio interminis, adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat. Yang kedua, kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Orang tersebut dapat dianggap cakap apabila orang yang sudah dewasa, orang yang tidak berada di dalam pengampuan, dan juga orang yang tidak dilarang membuat perjanjian oleh undang-undang. Yang ketiga, mempunyai objek yang tertentu. Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Dan yang terakhir, mempunyai sebab yang halal. Sebab yang halal tidak boleh bertentangan dengan pasal 1337 BW yang berisikan undang-undang, kesusilaan, dan juga ketertiban umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dari perjanjian. Dasar hukum tersebut terdapat di dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selain itu, terdapat juga beberapa asas dalam perjanjian. Yang pertama, asas konsensualisme, yaitu perjanjian mengikat kedua belah pihak setelah ada sepakat dari mereka. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak, yaitu setiap orang bebas untuk membuat perjanjian, baik perjanjian yang sudah diatur dalam UU maupun perjanjian yang muncul sebagai akibat perkembangan masyarakat. Dan yang ketiga, asas pacta sunt servanda, yaitu semua perjanjian yang sudah dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya, sehingga mengikat bagi para pihak dan mereka wajib untuk mentaatinya. Setelah membahas asas dari perjanjian, saya juga akan menerangkan mengenai unsur-unsur dalam perjanjian. Yang pertama, ada unsur esensialia, yaitu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Yang kedua, ada unsur naturalia, yaitu unsur yang melekat pada perjanjian tanpa diperjanjikan secara khusus. Dengan sendirinya, dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Yang ketiga, unsur aksidentalia, yaitu unsur yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak yang dinyatakan secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini tidak diatur oleh hukum, tetapi para pihaklah yang mengatur sendiri dalam perjanjian tersebut. Jenis perjanjian dapat dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian yang terdapat di dalam KUH Perdata dan juga perjanjian yang terdapat di luar KUH Perdata. Pertama, saya akan menyebutkan macam-macam perjanjian yang terdapat di dalam KUH Perdata. Yang pertama ada perjanjian jual-beli, selanjutnya ada perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam-pakai, perjanjian pinjam-meminjam, dan juga perjanjian untung-untungan. Selanjutnya, perjanjian yang diatur di luar KUH Perdata, yaitu perjanjian waralaba, perjanjian sewa-beli, perjanjian sewa guna, dan juga yang lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perjanjian sewa-menyewa. Pengertian dari perjanjian sewa-menyewa diartikan sebagai suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan atas suatu benda selama waktu tertentu dengan harga tertentu, sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga tersebut.
Dasar hukum dari perjanjian sewa-menyewa terdapat di dalam pasal 1548 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut, perjanjian sewa-menyewa diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan satu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kewajiban yang dimiliki pihak yang menyewakan. Yang pertama, menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa. Yang kedua, memelihara barang yang disewakan sehingga dapat digunakan oleh si penyewa. Yang ketiga, memberikan kenikmatan tentram atas barang sewa yang disewakan selama masa sewa menyewa berlangsung. Yang keempat, mengadakan pembetulan-pembetulan atas barang yang disewakan. Dan yang terakhir, menanggung cacat dari barang yang disewakan. Selanjutnya, ada kewajiban si penyewa. Yang pertama, menggunakan barang yang disewakan sebagai bapak rumah yang baik sesuai dengan tujuan diberikannya barang itu. Yang kedua, membayar harga sewa sesuai waktu yang telah ditentukan. Objek barang di sini bisa dari benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalam benda bergerak, benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan. Misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain. Hal tersebut terdapat di dalam pasal 509 KUH Perdata. Termasuk juga sebagai benda bergerak, yaitu kapal-kapal, perahu, giling-gilingan, dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 510 KUH Perdata. Sedangkan dalam benda tidak bergerak, misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya, atau pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang akarnya menancap dalam tanah, atau buah-buahan di pohon yang belum dipetik. Demikian juga barang-barang tambang. Selain itu, objek juga dapat musnah. Jika musnah seluruhnya, maka perjanjian sewa-menyewa menjadi gugur. Jika musnah sebagian, maka si penyewa berhak untuk memilih, yaitu meminta pengurangan harga sewa atau meminta dibatalkannya perjanjian sewa-menyewa. Yang ketiga, sewa-menyewa rumah. Si penyewa harus melengkapi rumah yang disewanya dengan perabotan secukupnya. Jika tidak, ia harus mengosongkan rumah itu, kecuali ada jaminan yang cukup dalam pembayaran sewa. Yang terakhir, sewa-menyewa tanah. Si penyewa harus melengkapi berbagai hal sesuai dengan tujuan disewakannya tanah itu. Jika tidak, maka pihak yang menyewakan berhak menuntut dibatalkannya sewa-menyewa itu disertai penggantian biaya, rugi, dan bunga. Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada jika perjanjian secara tertulis, maka berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan telah habis. Yang kedua, jika dibuat secara tidak tertulis. Apabila sebelumnya ada pemberitahuan secara lisan, maka berakhir sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, apabila sebelumnya tidak ada pemberitahuan, maka sewa-menyewa dianggap diperpanjang untuk waktu yang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kasus Wan Prestasi. Kasus tersebut terdapat dalam putusan nomor 1264 Perdata 2019 dengan penggugat PT Astra Sedaya Finance dan juga tergugat Karwano dan Endra. Dalam kasus ini, penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan perjanjian lisan sewa-menyewa 1 unit mobil merek Toyota Avanza tipe 1300G, nomor mesin DK49347, nomor polisi JO, warna hitam metalik, kondisi bekas pakai, BPKB dan STNK atas nama PT Surya Dharma Pekasa,
antara penggugat dan tergugat adalah sah dan berharga. Yang ketiga, menyatakan tergugat telah ingkar janji atau wan prestasi. Yang keempat, menyatakan sah dan benar secara hukum, tergugat harus mengembalikan uang sewa kepada penggugat sebesar Rp16.500.000. Yang kelima, menghukum tergugat menyerahkan denda keterlambatan yang seharusnya penggugat terima yaitu sebesar 5% dari uang sewa yang harus dikembalikan oleh tergugat sebesar Rp16.500.000 dari bulan Agustus sampai mobil tersebut penggugat terima dalam keadaan baik seperti sedia kala. Dan yang keenam, menghukum tergugat atau siapapun yang menguasainya menyerahkan 1 unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik, kondisi bekas pakai, BPKB, dan STNK atas nama PT Surya Dharma Perkasa. Dan yang ketujuh, menghukum tergugat membayar uang paksa atau duangsom sebesar Rp100.000 setiap harinya kepada penggugat sampai putusan perkara ini dijalankan sebagaimana mestinya. Yang ke-8, menghukum turut tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini. Dan yang terakhir, menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang terbit dalam perkara ini. Selanjutnya, dalam konvensi dan rekonvensi, menggugat tergugatan konvensi atau penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara senilai Rp1.731.000. Kemudian, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan nomor 110 Perdata 2018, Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Oktober 2018, dan permohonan kasasi pun diterima. Selanjutnya, tergugat menyatakan kasasi kembali agar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 110 Perdata 2018, Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Oktober 2018, jungto putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru 188 Perdata 2017 PN PBR tanggal 28 Februari 2018 yang berisikan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dan yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Selanjutnya, termohon kasasi atau penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi. Setelah diteliti MA, alasan tersebut dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sesuai pasal 23 ayat 2 UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggandakan, menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam perkara ini, penggugat adalah pemberi fidusia dan telah menyewakan objek jaminan fidusia kepada tergugat, yang tentunya melanggar pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan sesuai ketentuan pasal 29 ayat 1 jungto pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa penerima fidusia dapat melaksanakan ketentuan detail eksesorial pasal 115 ayat 2. Dengan itu, MA berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari permohon kasasi, yaitu PT Astra Sedaya Finance, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan nomor 110 2018 tanggal 1 Oktober 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 188 2017 tanggal 28 Februari 2018. Dan MA pun mengadili sendiri perkara dengan amar. Yang pertama, gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak disertakan bukti yang mendukungnya. Yang kedua, maka termohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.